Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah ada kiriman servisan ya dari salah satu subscriber asal Manado. Nah ini paketannya udah nyampe, namun ya sekaligus saya buatkan videonya ya, jadi sekaligus juga untuk unboxing ya guys. Nah ini coba kita bongkar dulu apa isi dari paketannya. Nah ini kita bongkar ya. Nah ini ada nomor telepon pengirim, saya tutup dulu. Dan ini ada surat, tapi saya nggak tahu ini surat cinta atau gimana ini guys. Coba kita baca dulu ya, kita lihat dulu. Oh ternyata dari ekspedisi ya. Ini surat dari ekspedisi. Oke lah, saya kira tadi surat cinta guys. Oke, saya pinggirkan dulu, kita fokus untuk ke paketnya ya. Ini kita unboxing dulu. Ini paketnya besar sekali ya kotaknya. Cuma kita nggak tahu guys apa isinya. Yang jelas isinya HP ya, bukan barang-barang yang aneh. Yang jelas ini isinya handphone. Dan ternyata amazing, karton guys. Ini kardus isinya ya. Ya mungkin untuk mengganjal biar ini nggak goyang guys. Nah ini pasti paketannya ya. Oke, kita bongkar, langsung kita unboxing. Kita seset ya. Ini saya buka dulu isi paketannya. Hati-hati guys, ini takutnya saya terkena. Nah ini betul. Yang saya khawatirkan kotaknya ya langsung. Nah ini bisa kelihatan ya tipe HP-nya V17 Pro. Kalau udah tulisannya V17 Pro udah pasti Vivo. Oke, ini kita buka dulu secara keseluruhan dan kita pastikan ya betul Vivo V17 Pro atau bukan. Wow ternyata betul guys. Ini saya cek ternyata juga kosong ya, nggak ada isi surat cintanya. Oke, ini kita bongkar dulu untuk kotak handphonenya ya. Oh ini kitab-kitabnya, nggak ada juga surat cintanya guys. Dan ini handphonenya ya, kosong, habis, udah nggak ada lagi. Ini kita pinggirkan dulu kotaknya. Kita fokus ke HP-nya ya. Ini kita buka dulu untuk bubble-nya. Ini dibuat seaman mungkin ya sama pengirimnya. Oke, ini HP-nya Vivo V17 Pro dan usernya ini ada chat saya ya. Ini kendala handphonenya seperti ini guys. Coba kita hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih hidup handphonenya Vivo. Ini kita tunggu dulu sampai masuk ke menu, kita diamkan. Nah ini bisa teman-teman lihat, dia hanya loading sampai Vivo lalu mati dan restart kembali. Nah seperti ini dia kendalanya guys. Ini kita tunggu lagi, kita biarkan dulu ya. Ternyata mati dan hidup lagi. HP-nya ini kendalanya restart seperti ini. Dan kata yang punya kalau misalkan sambil dicas dia normal. Nah ini sambil dicas dia normal ya. Nah ini bisa dilihat langsung loading ini guys. Ini udah dipastikan bisa hidup ini kalau udah tulisan Vivo dan Android di bawahnya udah hilang. Mantap, hidup ya. Nah ini keadaan handphonenya, kata usernya ini kalau misalkan sambil di charger seperti ini dia bisa normal. Namun ketika lepas charger dia bakalan mati lagi. Dan kata yang punya ketika dibuka kamera lepas charger dia hidup ya, ketika kita buka kamera dia langsung mati guys. Ini kita coba buka kamera dalam keadaan dicas normal ya, kameranya normal. Ini dalam keadaan sambil dicolok cas ya, sambil di charger. Kamera depan juga oke, mantap. Nah ini, dan kata usernya ini kendalanya baru belum lama ya. Nah ini saya lepaskan charger dia langsung mati dan restart kembali. Ini kita diamkan, masih ngerestart. Kita biarkan lagi, masih tetap sama guys. Coba saya bantu pengecasan. Langsung loading ya, langsung masuk ke menu. Nah ini bisa teman-teman lihat keadaan handphonenya seperti ini. Ini coba saya matikan dulu. Untuk keadaan kasus yang seperti ini di video saya sebelumnya itu udah ada saya bahas ya. Vivo V17 Pro juga sama. Namun mengingat ini HP kiriman dari salah satu subscriber, mungkin dia juga penasaran dengan pengerjaan handphonenya seperti apa. Jadi saya buatkan video ya, berharap juga yang punyanya bisa nonton ya. Ini kita langsung eksekusi saja guys ya. Kita buka untuk backdoornya, saya hangatkan dulu. Hati-hati untuk di backdoornya ini kaca. Kalau kita terlalu paksakan takutnya nanti malah pecah guys ya. Kita seset secara perlahan, kita buat celah, buat ruang dengan mika tipis. Setelah ada ruang baru saya masukkan mika yang sedikit lebih tebal. Nah ini mika yang agak tebal kita seset secara perlahan ya, santai-santai saja.
Ini handphonenya ternyata nggak mati deh guys. Dia langsung ngerestart lagi ya. Nah untuk kasus yang seperti ini mungkin untuk sebagian user itu langsung panik ya. Namun bagi kita sebagai teknisi ini kan sebenarnya udah bisa kita analisa ya kerusakan seperti ini berada di bagian mananya. Dan kasus yang seperti ini sebenarnya untuk di Vivo V17 Pro itu udah sering sekali saya dapatkannya. Mungkin kalau dihitung-hitung 5 atau 6 udah lebih saya rasa dengan kasus yang sama persis. Ini handphonenya masih segelan guys ya. Nah ini segelnya saya amankan dulu, saya selamatkan dulu. Kembali saya buka untuk baut-bautannya. Kita lepaskan untuk bagian penutup mesinnya. Nah ini kita amankan dulu ya. Ini ada baut-bautannya, kita pinggirkan dulu, kita amankan dulu. Oke. Nah ini kita lepaskan untuk fleksibel baterai, kita pasangkan kembali dan kita coba. Tadi saya lepaskan fleksibel baterainya ya, coba kita lepas, kita pasang lagi, apakah mau normal? Wah ternyata enggak guys, masih sama ya. Oke kita lepaskan saja untuk fleksibel baterai dan ini fleksibel LCD ya. Kita lepaskan dulu. Nah ini kita fokus ke area baterai. Nah untuk di video saya sebelumnya udah pernah saya bahas kasus seperti ini. Namun ini kita bahas lagi ya. Kendala yang seperti ini rata-rata itu penyakitnya berada di fuse baterainya guys. Jadi sebenarnya indikasi seperti ini cara simpelnya Cara simpelnya itu ganti baterai saja beres masalah ya. Namun ya kebanyakan dari user itu kan kalau baterainya ini masih bagus, masih normal kan sayang diganti. Apalagi ini keadaan baterainya itu nggak bocor. Hanya saja fuse-nya mungkin putus jalurnya ya. Nah untuk indikasi putus jalur seperti ini mungkin ada yang bertanya nih sama saya, itu efeknya kenapa? Banyak faktor, bisa jadi faktor sambil dimainkan sambil di charger ya, itu banyak ya. Nah ini fuse baterainya, bisa teman-teman lihat ini fuse baterai. Nah yang membuat handphonenya ini suka restart dan normal apabila sambil di charger itu berada di sini guys. Ini yang bermasalah, ini si biang keroknya. Nah untuk penanganannya sebenarnya simple, tinggal kita bypass atau kita jumper saja ya. Nah ini untuk pertama saya tambahkan flux, setelah itu saya tambahkan timah lagi. Nah ini kita tambahkan timah, jangan terlalu banyak ya timahnya ya, secukupnya saja. Nah ini kita tambahkan timah sedikit, kita rapikan, kita ratakan untuk timahnya. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini yang bermasalah itu di fuse-nya, ini fuse-nya ya. Jadi cara mengatasinya simple, tinggal jumper fuse. Jadi fuse-nya ini kita jumper ya, ini jalurnya bisa jadi putus ya, makanya ketika handphonenya itu dicas dia bisa normal karena dibantu oleh pengecasan. Nah ini saya jumper menggunakan kawat jumperan ya, kita jumper saja langsung seperti ini. Nah ini kita tambahkan timah seperti ini ya, terus kita jumper ke sebelahnya dari kutub positif ke kutub negatifnya, kita jumper ya. Nah ini kita rapikan, kita buat serapi mungkin ya. Nah ini kita rapikan, terus yang meluber-luber ini timah-timahnya kita pinggirkan dulu. Nah ini bisa teman-teman lihat ya jumperannya. Terus kita potong saja kawatnya. Lanjut ini saya elap dulu, saya bersihkan dulu bekas fluknya ya. Nah untuk jumpernya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, jumper dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan atau dari negatif ke positifnya kita bantu dengan kawat jumperan seperti ini. Nah langsung kita tutup dan kita tes ya sama-sama apakah trik seperti ini bisa membuat handphone ini kembali pulih atau tidak. Kita tambahkan lagi untuk ini ada pengaman di bagian baterainya ya, kita rapikan kembali untuk baterainya. Nah ini kita rakit kembali ya, ini kita presisikan kembali, kita rapikan kembali. Selanjutnya tinggal kita tes sama-sama, kita lihat ya apakah trik ini bisa berhasil di Vivo V17 Pro kali ini. Sama-sama kita lihat, kita pasangkan fleksibel baterai dan fleksibel LCD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo, kita tunggu apakah berhasil loading. Alhamdulillah guys, hilang logo Androidnya. Nah ini kalau udah seperti ini udah mau masuk ke menu ya, mantap. Nah ini bisa teman-teman kita sama-sama tes kamera, 1, 2, 3. Wow amazing. Jadi ketika buka kamera udah nggak mati lagi guys. Dan kendala awal kata usernya itu ketika buka kamera dia langsung mati, langsung ngerestart.
Setelah sekian lama ujung-ujungnya ya restart terus nggak mau hidup-hidup lagi apabila tidak dicas. Ini handphonenya udah kembali normal ya, udah mau hidup. Kita coba cas, ini normal ya pengisian. Baterai juga masih normal. Nah ini normal ya baterainya. Dan ini untuk backdoornya udah saya bersihkan dari bekas-bekas lem yang lama, karena handphonenya akan kita rakit kembali ya. Nah ini di bagian pinggiran bezelnya itu ada bekas-bekas lem yang lama, kita bersihkan dulu ya, agar ketika kita pasangkan lem yang baru itu bisa presisi guys, untuk pemasangannya nanti rapi tanpa ada jejak ya. Kita buat serapi mungkin. Nah ini ada bagian baut penghubung ya, kita pasangkan dulu. Ini handphone tinggal kita rakit. Nah untuk kasus yang seperti ini mungkin para teknisi yang udah agak lumayan lama ya, mungkin teknisi pemula juga udah sering ya dapat kasus yang seperti ini. Sebenarnya untuk kasus yang seperti ini tergolong simple ya, dan ini berlaku ke all tipe HP. Jadi kalau misalkan dia sering-sering restart dan ketika dicolok cas dia bisa normal, terus seandainya teman-teman buka kamera dia gagal langsung mati, langsung restart kembali, itu juga bisa jadi indikasi diffuse. Nah ini kita pasangkan semua bautnya, terus ini segelannya kembali kita pasangkan guys. Nah ini kembali segel lagi ya, segelnya kita pasangkan. Selanjutnya tinggal kita beri lem ya. Ini handphone masih hidup, kita kasih lem sebelum kita pasangkan backdoor. Kita lap dulu untuk di kameranya, takutnya terkena debu ya. Ini saya tambahkan lem di bagian pinggirannya. Ini lem T7000 warna hitam. Secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, takutnya meluber juga sulit untuk membersihkannya. Nah ini kita ratakan untuk lemnya, kita buat rata ya. Setelah itu backdoornya udah kita bersihkan, tinggal kita pasangkan guys. Jadi kita buat serapi mungkin, sepresisi mungkin seperti asal, karena untuk yang backdoor melengkung seperti ini, kalau nggak kita presisikan kiri kanannya sama sudut-sudutnya itu bisa jenjong guys, bisa nggak presisi ya, bisa nggak rapat. Jadi untuk pemasangan agar rapat ya seperti ini, kita cek sudut-sudutnya, kalau belum seimbang kita seimbangkan dulu sampai betul-betul rapat ya. Kita buat serapi mungkin, jangan sampai ada jejak bekas bongkaran. Sering saya sampaikan ya, untuk para teknisi, untuk kerapian, kebersihan itu salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi penting dipertahankan ya, kalau kita untuk servis itu usahakan rapi ketika mengerjakan HP user. Nah ini kita press menggunakan karet seperti ini ya. Kalau teman-teman menggunakan penjepit juga monggo silakan ya, namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet. Ini kita press, tinggal kita tunggu mengering. Ini kurang lebih 1 jaman sampai 2 jam. Kita biarkan dulu ya sampai lemnya kering. Oke guys, sebalik lagi, ini kurang lebih 2 jaman ya saya diamkan, karena mengingat ini backdoornya kaca. Kalau backdoor kaca seperti ini itu biasanya itu lama kering lemnya guys. Kalau kita paksa buka takutnya nanti lemnya bisa lepas kembali. Jadi lebih amannya kita biarkan lumayan lama ya, apalagi ini nginap juga handphonenya. Ya ini tinggal kita presisi, kita bersihkan lagi, kita buat kinclong bekas-bekas lem yang meluber, kita lap, kita buat mulus lagi ya. Dan bisa teman-teman lihat, wow, mengkilat guys. Ini handphonenya masih kinclong ya, wow, amazing. Ini bisa teman-teman lihat untuk bagian pinggir-pinggirannya itu betul-betul rapat seperti asal, tanpa ada jejak bekas bongkaran. Di layar juga kita lap, kita buat bersih, kita buat rapi ya. Oke, kita hidupkan dan mantap, nggak mati lagi ya. Kita tes kamera, karena untuk kasus yang seperti ini rata-rata itu gejala awalnya pasti ketika buka kamera dia langsung mati. Itu gejala awalnya. Terus lama-lama akhirnya HP-nya nggak bisa hidup kalau tidak dibantu dengan pengecasan. Dan ini kita tes semuanya, ini masih normal, karena mengingat ini juga kiriman dari luar kota ya. Jadi sebelum kita kirim balik, pastikan handphone udah kita cek secara keseluruhan. Kita pastikan lagi HP ini udah betul-betul sembuh dari penyakitnya. Nah ini kamera normal, jernih, mantap ya, nggak ada berkendala. Dan ini handphonenya udah selesai, tinggal kita kirim balik ke pemiliknya. Nah untuk tutorial kali ini bisa teman-teman simak, bisa teman-teman ikutin. Seandainya ini bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman pemula khususnya ya. Dan ini handphonenya udah mulus guys, tinggal kita kirim balik ya.
Dan untuk teman-teman yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support dengan cara like, subscribe, dan yang terpenting aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amazing guys, ini tinggal kita kirim balik ke pemiliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.